Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Rahman dengan NIM 2286097. Di sini saya akan menjelaskan proses dan teknik supervisi pendidikan yang dimana yang di dasar pengampunya yaitu ialah APD, Afriansyah, SPD, MPD. Baik, langsung masuk ke materi yang pertama yaitu proses supervisi pendidikan. Proses supervisi merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan ketika melakukan supervisi. Menurut Tim Pakar Manajemen Pendidikan 2004 halaman 53, secara umum proses pelaksanaan supervisi dilaksanakan melalui 3 tahap yaitu yang pertama, perencanaan. Kegiatan perencanaan mengacu pada kegiatan identifikasi permasalahan. Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam perencanaan supervisi adalah mengumpulkan data melalui kunjungan kelas, pertemuan pribadi, atau rapat staf. Yang kedua, mengolah data dengan melakukan koreksi kebenaran terhadap data yang dikumpulkan. Yang ketiga, mengklasifikasi data sesuai dengan bidang permasalahan. Yang keempat, menarik kesimpulan tentang permasalahan sasaran sesuai dengan keadaannya sebenarnya. Yang selanjutnya, menerapkan teknik yang tepat digunakan untuk meningkatkan profesionalisme pendidik. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Kegiatan pelaksanaan merupakan kegiatan nyata yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan pendidik. Kegiatan pelaksanaan merupakan kegiatan pemberian bantuan dari supervisor kepada pendidik agar dapat dilaksana dengan efektif. Pelaksanaannya harus sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan ada follow up untuk melihat keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan supervisi. Yang ketiga yaitu evaluasi. Sutopo dan Sumanto 1983 halaman 84 dan 85 mengemukakan evaluasi berpedoman pada tujuan yang telah ditetapkan dan tujuan supervisi dirumuskan sesuai dengan corak dan tujuan sekolah. Prosedur pelaksanaan supervisi menempuh 3 tahapan yaitu pertemuan pendahuluan, observasi pendidik yang sedang mengajar, dan pertemuan balikan. Selanjutnya itu kita masuk dengan teknik supervisi pendidikan. Secara umum, teknik supervisi menurut Rifai 1982 dapat dilakukan berdasarkan 2 teknik yaitu individu dan kelompok, serta teknik langsung dan tidak langsung. Mana teknik pertama itu teknik individu. Ada beberapa teknik supervisi yang tergolong ke dalam teknik individual yaitu satu, kunjungan kelas. Kunjungan kelas yang direncanakan. Kunjungan ini dapat dibedakan atas 3 bagian yaitu kunjungan kelas yang direncanakan oleh kepala sekolah dan diberitahukan kepada guru. Yang kedua, kunjungan kelas yang direncanakan oleh kepala sekolah tetapi tidak diberitahukan kepada guru. Yang ketiga, direncanakan oleh guru dan mengundang kepala sekolah untuk mengunjungi kelasnya. Kedua, kunjungan kelas tanpa perencanaan atau persiapan. Tujuan kunjungan kelas seperti ini mungkin bermacam-macam. Misalnya hanya sekedar membina hubungan baik antara kepala sekolah dengan guru. Dan juga merupakan salah bentuk inspeksi mendadak yang dilakukan oleh para sekolah. Yang kedua itu observasi kelas. Observasi kelas ialah dapat dibedakan atas 2 yaitu observasi langsung dan tidak langsung. Yang ketiga itu percakapan pribadi. Adam dan Ditkey mengatakan bahwa salah satu alat yang penting dalam supervisi adalah percakapan pribadi. Melalui percakapan pribadi, sehingga bentuk bantuan yang diberikan oleh mempertimbangkan individual guru. Selanjutnya itu saling mengunjungi kelas. Guru-guru yang saling mengunjungi antara satu dengan yang lain yang sedang mengajar, saling mengunjungi kelas ini dapat dilakukan di sekolah sendiri atau mengunjungi guru di sekolah lain. Guru yang berkunjung dapat belajar melalui penampilan teman yang diamatinya.
Yang kelima itu menilai dari diri sendiri. Dalam hal ini, guru menilai dirinya sendiri dengan harapan dapat membantu guru dalam memperbaiki kemampuannya. Sedangkan teknik kelompok merupakan dua teknik kelompok. Teknik kelompok menurut Sahertian 1981 adalah teknik yang digunakan atau dilaksanakan oleh supervisor dengan sejumlah guru dalam satu kelompok. Teknik yang bersifat kelompok antara lain, satu, penemuan orientasi bagi guru baru. Penemuan orientasi adalah penemuan antara supervisor dengan supervisi atau terutama dalam guru baru yang bertujuan menghantar supervisi memasuki suasana kerja yang baru. Teknik yang kedua itu rapat guru. Rapat guru adalah teknik supervisi kelompok melalui rapat guru yang dilakukan untuk membicarakan proses pembelajaran dan upaya atau cara meningkatkan profesi guru. Yang ketiga yaitu studi kelompok antar guru. Studi kelompok antar guru adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah guru yang memiliki keahlian di bidang studi tertentu. Yang keempat yaitu diskusi. Diskusi adalah perutkan pikiran atau pendapat melalui suatu percakapan tentang suatu masalah untuk mencari alternatif pemecahan masalahnya. Yang kelima yaitu workshop. Adalah suatu kegiatan belajar kelompok yang terdiri dari sejumlah pendidik yang sedang memecahkan masalah melalui percakapan dan bekerja secara kelompok. Yang keenam yaitu tukar-menukar pengalaman. Tukar-menukar pengalaman atau sharing of experience, suatu teknik perjumpaan di mana guru menyampaikan pengalaman masing-masing dalam mengajar terhadap topik-topik yang sudah diajarkan, saling memberi dan menerima tanggapan dan saling belajar satu sama lainnya. Yang ketujuh yaitu teknik diskusi panel. Merupakan suatu kegiatan kelompok dalam situasi tatap muka, bertukar informasi, atau untuk memutuskan sesuatu keputusan tentang masalah tertentu. Yang kedelapan yaitu teknik seminar. Ialah suatu rangkaian kajian yang diikuti oleh suatu kelompok untuk mendiskusikan, membahas, dan memperdebatkan suatu masalah yang berhubungan dengan topik. Yang kesembilan itu topik simposium. Kegiatan mendatangkan seorang ahli pendidikan untuk membahas masalah pendidikan. Simposium menyuguhkan pidato-pidato pendek yang meninjau suatu topik dari aspek-aspek yang berbeda. Teknik yang selanjutnya itu teknik demonstrasi. Usaha peningkatan belajar mengajar dengan cara mendemonstrasikan cara mengajar di hadapan guru dalam mengenalkan berbagai aspek dalam mengajar di kelas dan supervisor. Yang 11 itu teknik buletin supervisi. Ialah suatu media yang bersifat cetak di mana di sana didapati peristiwa-peristiwa pendidikan yang berkaitan dengan cara-cara mengajar, tingkah laku siswa dan sebagainya. Baik, sekian terima kasih. Saya ucapkan apabila ada kata salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.